Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita hari ini berjumpa kembali dalam kajian MPP, kajian rutin MPP dengan tema yang luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita lancar ya acara hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kajian hari ini. Tak terasa kita semakin mendekati Idul Adha, momen besar bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun di era modern seperti sekarang ini, pelaksanaan kurban seringkali menghadirkan berbagai pertanyaan baru. Mulai dari fenomena kurban online yang semakin marak, kondisi sebagian orang yang ingin berkurban namun masih memiliki tanggungan hutang, hingga berbagai kesalahan yang sering terjadi saat pelaksanaan kurban, baik dari sisi niat, pemilihan kurban, waktu penyembelihan, maupun pembagian daging. Dalam kajian ini kita akan membahas secara ilmiah dan praktis bagaimana tuntunan syariah mengenai kurban di zaman sekarang, termasuk hukum kurban online, prioritas bagi yang masih memiliki hutang, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar ibadah kurban yang kita laksanakan benar, syah, dan sesuai dengan syariah. Telah hadir di tengah kita, Ustadz Aib Saifuddin Syaida. Al-Hafiz, Ustadz, kumaha damang? Alhamdulillah, Pangestu. Alhamdulillah Ustadz. Nah, kita akan buka kajian yang mengambil tema kurban di era modern, panduan fikih dan kesalahan yang sering terjadi. Mari kita buka kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kelancaran ya dan manfaat yang besar dari kajian ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berka dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali dalam kajian rutin, kajian rutinitas kita mudah-mudahan menjadi amalan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sebagaimana di awal tadi telah disampaikan, insya Allah kita akan sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi terkait dengan momentum yang dekat dengan kita, yaitu kurban. Ya. Kurban di era modern, bagaimana kita di dalam ajaran agama kita, bahwa kurban ini adalah bagian daripada ibadah, dan tentunya ibadah ada ketentuannya, supaya semua ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, jemaah yang dirahmati Allah, teteh-teteh, ibu-ibu, rahimakumullah, maka bagaimana kita berkurban, yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, dan bagaimana kita berkurban juga ada dua hal di dalam kurban itu, kita niat karena Allah dan juga berdampak secara sosial. Ya, karena nanti
orang yang berkurban, atau sering kita sebut juga dengan sahibul kurban, ya, nanti ada daging kurban yang dibagikan dan itu berdampak secara sosial kepada tetangga, keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar yang berkurban. Nah, maka kita mengawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa kurban itu penting? Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi ada hal yang penting di dalamnya. Di antaranya adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, dan selanjutnya di dalam rukun iman ada bukti yang harus kita berikan ataupun yang harus kita lakukan. Begitupun dengan ketakwaan. Jadi kurban itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ada hal-hal yang perlu dibuktikan sebagai tanda. Ya. Kemudian kurban juga menyembelih hewan itu adalah simbol pengorbanan. Ya. Hidup ini perlu diperjuangkan dan perlu pengorbanan. Maka bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita di antara kurban itu adalah sebagai simbol. Kemudian bentuk cinta kita kepada Allah. Karena yang dikurbankan itu adalah hewan tertentu, nanti ada ketentuannya di waktu tertentu, dan itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada daging kurban nanti dibagikan, itu sebagai kepedulian sosial kepada sesama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Lan yanalahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi takwa sebagai ciri orang yang beriman, yang itu akan sampai ketakwaan itu kepada Allah. Maka di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan adanya berkurban. Itu mengapa kurban penting. Jadi hal yang paling mendasar kepada diri kita adalah ketakwaan. Sebagai bukti kita bertakwa kepada Allah, maka adanya dengan kurban. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah hafal ayat yang pendek di dalam Al-Quran, dan termasuk surat yang pendek, kita kira semuanya sudah hafal, surat Al-Kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar, ayat yang keduanya fashalli li rabbika wanhar. Ya. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, li rabbika wanhar. Kemudian berkurban. Maka Idul Adha disebut juga Yaumun Nahar. Ya, hari berkurban. Ya. Kurban itu bahasa Arab berasal dari kata qaruba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Qarib, ya. Bahasa Indonesianya kan sudah menjadi serapan karib. Karib, sahabat karib yang dekat, ya. Dari kata-kata qarib, qaruba artinya dekat. Jadi kurban itu adalah
mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka secara syariatnya adalah menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian juga kambing atau domba. Ya. Pada hari ini Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Sebagai ibadah kita kepada Allah. Jadi menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk kita ibadah kepada Allah untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, kurban dari koruba artinya dekat. Jadi orang yang berkurban seyogianya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dekat kepada Allah yaitu dengan bertakwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah dari definisi berbagai hal terkait dengan takwa mengkerucut di dalam sebuah definisi imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, maka kurban itu tadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu lebih takwa kepada Allah SWT. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai selain menyembelih hewan kurban. Jadi hari nahar ataupun yaumun nahar diambil dari wanhal, berkurban. Ya. Nahar itu memang secara bahasa ya dari surat Al-Kautsar tadi itu juga diartikan hewan yang dipotong ataupun disembelih dengan berdiri. Kalau unta kan sambil berdiri, dipotongnya disembelihnya. Ada disebut juga dengan adha dari udhiyah. Kalau udhiyah itu adalah hewan yang dipotong dengan kondisi diberbaringkan. Sebagaimana kita melihat sapi ataupun kambing, ya kerbau, domba, ya itu dipotong dengan diberbaringkan. Maka hari itu disebut Yaumul Idul Adha, ya adha udhiyah, berkurban. Kemudian juga disebut Yaumun Nahar, ya sama berkurban juga. Pengambilannya jadi bahasa Arab dan ada hewan yang dipotong dengan berdiri, ada yang berbaringkan, semuanya sama. Maksudnya Yaumun Nahar adalah Yaumul Idul Adha. Jamaah sekalian, tete-tete, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, maka ini arti daripada kurban, dari koruba. Maka tadi seyogianya kita berkurban, tentunya semakin dekat kepada Allah, karena berkorban tentunya memerlukan biaya dan itu perlu dikeluarkan ketika berkurban, tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perintah berkurban itu diantaranya banyak ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34 mengisyaratkan perintah tentang kurban, dan bagi tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan, kata Allah, menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Maka ayat selanjutnya adalah untuk dimakan daging kurban itu dan dibagikan. Maka makanlah sebagian dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir, orang yang membutuhkan. Maka pesan ayat ini adalah bagaimana kurban adalah syariat umat terdahulu. Diawali dari pengorbanannya Nabi Yuna Ibrahim yang dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Kurban adalah syariat umat terdahulu.
kemudian mengandung nilai ibadah dan sosial. Ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga berdampak secara sosial. Ya, karena memang manusia kita itu adalah makhluk yang saling membutuhkan, makhluk sosial. Mengajarkan juga rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sama tadi di surat Al-Kautsar kan diawali inna a'tainakal kautsar. Allah memberikan nikmat yang banyak. Jadi ketika kita bersyukur, ya, di antara tanda syukur itu adalah ketika kaitkan dengan kurban, dengan berkurban. Ya, jadi pesan dari ayat ini adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah dengan berkurban. Ya, jadi kan kita ketika mendapatkan nikmat itu kan menyampaikan sebagai rasa syukur itu terima kasih. Ya, terima kemudian kasih. Kita menerima nikmat pemberian Allah, kemudian juga sebagian wa mimma razaqnahum yunfiqun, diinfakkan ataupun diberikan, dikasihkan kepada yang lain. Inilah konsep terima kasih, bagaimana kita menerima dan kemudian mengasihkan. Maka di dalam kurban sebagai syariat umat terdahulu juga mengandung nilai ibadah dan sosial, juga mengajarkan rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah dasar perintah berkurban di dalam Al-Quran. Jadi intinya adalah bagaimana pesan dari ayat ini kita betul-betul menyadari bahwa ini adalah semata-mata perintah dari Allah dan juga sebagai ungkapan bersyukur atas pemberian Allah. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingat kisah pengorbanan Ibrahim dan putranya tercinta yaitu Ismail, bagaimana kisah pengorbanan dan ketaatan yang diabadikan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102, ya, diawali dari ayat 99 ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, kepada saya putra keturunan yang solih. Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Kemudian dikisahkan setelah doa itu, ketika Ibrahim menerima mimpi, falamma balagha fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Ibrahim diberikan kabar mempunyai keturunan, kabar gembira mempunyai putra, yaitu Ismail. Dan dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 itu, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunay. Ibrahim menyampaikan kepada anaknya ketika usianya dari anak-anak, ya, beranjak sedikit tumbuh kemudian dewasa awal ataupun remaja awal. Di sini disebutkan memang ghulam, ya, anak kecil. Maka diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, berawal dari mimpi. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka. Saya bermimpi menyembelihmu. Nah, kemudian Ismail menyahut, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Satajiruni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kemudian keduanya pergi ke sebuah tempat. Dan ketika sudah siap Ibrahim untuk menyembelih Ismail, jadi kedua-duanya bagaimana taat, Ibrahim taat kepada perintah, begitupun Ismail. Jadi ini sebagai sosok orang tua, ayah yang taat, dan begitupun anaknya yang taat.
atas perintah. Maka karena ketaatan itu Allah mengganti dengan sembelihan berupa kibas. Ya, jadi Ismailnya tidak sembelih. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, In qad saddaqta, ya, engkau Ibrahim telah membenarkan perintah. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik itu. Jadi orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Ketaatan itu mendapatkan balasan kebaikan. Dan disebutkan ayat selanjutnya bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin azim. Bagaimana ini ujian yang berat? Bisa kita bayangkan anak yang kita sayangi, kita cintai sebagai orang tua yang normal, karena mungkin ada yang tidak normal. Karena ada beritanya orang tua rela membunuh anaknya, berarti kan itu di luar batas yang normal. Sebagai orang tua yang normal, pasti sayang, cinta kepada anaknya. Begitupun dengan Ibrahim. Tetapi kenapa Ibrahim mau menyembelih putranya? Bukan semata-mata tidak sayang, tetapi Ibrahim menunjukkan lebih cinta kepada pemilik dirinya dan juga kepada pemilik anaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurban sebagai bukti lebih cinta kepada Allah. Bagaimana kisah pengorbanan dan ketaatan Ibrahim dan Ismail yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Maka hikmahnya adalah taat tanpa syarat kepada Allah. Ayat ini dan Ibrahim membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah yang tanpa syarat dan tanpa tapi itu kan akan membuahkan hasil ataupun dampak yang lebih baik kepada yang bersangkutan. Kemudian mendahulukan perintah Allah di atas cinta dunia. Semua kita tentunya cinta sayang kepada anak. Tetapi bagaimana gambaran ketaatan pengorbanan Ibrahim itu membuktikan bahwa mendahulukan perintah Allah di atas cinta kepada anaknya, di atas cinta kepada dunia, dan juga keikhlasan orang tua, dan juga anaknya dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kedua-duanya ikhlas, kedua-duanya taat kepada Allah, maka Allah ganti Ismail itu dengan sembelihan berupa kibas domba yang besar. Maka kurban mengajarkan cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Inilah pelajaran pentingnya bagi kita bahwa cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya, dan kita merasakan dalam kehidupan ini itu perlu perjuangan memang terkait dengan cinta kepada Allah. Maka syariat kurban itu mengajarkan bagaimana bukti cinta kepada Allah dengan rela berkurban. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Dan kemudian sekarang bagaimana kurban di zaman sekarang? Kita sebut juga di zaman yang modern sekarang ini. Maka ada tantangan dan ada hakikat. Tantangannya adalah kurban di zaman sekarang dan fenomena modern ini ada tantangan. Jangan sampai kurban hanya formalitas tahunan. Ini kan tahunannya. Setiap Idul Adha. Kemudian juga tantangan sekarang ini adalah gaya hidup konsumtif yang diutamakan. Juga tantangan juga adanya media sosial menjadi ajang pamer kurban. Karena media itu sama halnya kita rasakan seperti dua mata pisau gitu kan. Ya, pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan,
Ya, ibu-ibu mengiris makanan, kemudian juga bisa juga digunakan untuk kejahatan. Nah, maka bagaimana media sosial ini menjadi kebaikan. Dan fenomena modern tantangan adalah media sosial menjadi ajang pamer kurban. Ataupun juga mungkin kurang memahami fikih kurban. Ya. Kemudian juga ketika kurang memahami, tidak tahu ketentuan-ketentuan. Maka hakikat kurban itu adalah nilai kurban yang harus dijaga di era modern ini adalah kurban harus ikhlas, tetap ikhlas. Bagaimanapun zamannya, ikhlas ini adalah ada di setiap ibadah yang kita lakukan. Juga di dalam berkurban. Dan kurban sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan sunnah. Amanah dan proporsional. Mungkin ada titipan-titipan yang harus ditunaikan. Dan kemudian hakikat kurban juga menebar manfaat sosial. Tepat sasaran kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Walaupun nanti peruntukan hewan kurban juga, daging kurban juga, itu memang ada ketentuannya. Boleh sahibul kurban itu mengambil bagian ya untuk dinikmati itu kan. Nah, dan hakikat kurban itu adalah juga nilai kurban yang harus dijaga, tidak sekedar konten di media sosial. Baginda Rasul Muhammad SAW itu bersabda mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi bagaimana keikhlasan kita, niat kita di dalam berkurban itu betul-betul lillahi ta'ala. Karena memang tantangannya fenomena modern ini, tantangannya begitu banyak. Nah, itulah tantangan kurban di zaman sekarang dan juga nilai kurban yang harus dijaga. Bagaimana kita tetap tadi ikhlas sesuai ketentuan, juga amanah. Ya. Dan kurban menebar banyak manfaat secara sosial. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, kemudian berkaitan dengan kurban digital dan juga online, hukum kurban online di era digital itu diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan tentunya. Ya, amanah, transparan, berarti kan tidak ada penipuan. Sesuai dengan syariat, penyembelihannya harus benar, kemudian juga tepat waktu, karena ada waktunya berkurban itu, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir, tanggal 13. Ya. Kalau sebelum itu, sebelum sholat, ataupun melewati hari tasyrik, berarti tidak termasuk kurban, tetapi sedekah biasa. Maka tepat waktu dalam artian sesuai dengan waktunya. Ya, bisa tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Ya, maka yang perlu dihindari adalah jangan sampai ada penipuan, karena sekarang di online ataupun digital itu mudah juga ataupun marak banyak penipuan, ya, menggiurkan, kemudian juga tidak jelas hewan dan prosesnya, ataupun juga sebagian hanya mengejar laporan dokumentasi gitu kan. Maka teknologi boleh modern, tetapi ibadah kita tentunya harus tetap sesuai dengan ketentuan. Ya. Maka dengan adanya zaman digital ini, kita gunakan untuk mempermudah ibadah, tetapi esensi hati, niat,
juga itu yang lebih penting. Ya, karena tadi banyak tantangannya. Maka ketika kurban di era digital ini dilakukan, tadi tentunya boleh asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, ya, baik berkaitan dengan ketentuan hewan kurbannya ataupun bagi yang berkurbannya, ataupun juga berkaitan dengan waktu dan juga berkaitan dengan distribusi ataupun penyaluran daging hewan kurban tersebut. Nah, itulah ya mas sekalian terkait dengan kurban online dan digital. Maka bagaimana dengan adanya digital zaman sekarang ini mempermudah untuk ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi media sosial tadi sebagai, kalau pisau tadi digunakan di dalam kebaikan itu kan, ke dalam kebaikan, sehingga manfaat itu akan semakin terasa lebih banyak. Lalu siapa yang dianjurkan untuk berkurban? Tentunya orang muslim yang balik dan berakal, memiliki kemampuan harta. Itu orang yang dianjurkan untuk berkurban. Kita diingatkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi tidak ada paksaan orang yang tidak mampu. Yang mampu berkurban menjadi sahibul kurban. Ya. Yang tidak mampu berarti menerima. Hukumnya adalah sunnah. Sunnah muakkad yang begitu ditekankan. Ya. Maka Islam tidak memberatkan. Namun mendorong umatnya untuk beribadah sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak memberatkan, tetapi mendorong. Itulah di dalam berkurban. Maka bagaimana kita berupaya untuk memampukan, ya, memampukan diri kita di dalam berkurban. Kemudian jenis hewan kurbannya itu tadi ditentukan kambing, domba, sapi, ya, kemudian atau kerbau dan juga unta, dan ada ketentuan umurnya ataupun usianya. Kalau kambing itu, domba usianya 1 tahun, masuk tahun kedua berarti. Ya, kalau yang domba yang gemuk, bagus, ataupun di beberapa daerah agak sulit untuk mendapatkan yang 1 tahun ke atas, diperbolehkan 6 bulan. Ya, jadi 1 tahun ataupun masuk tahun kedua. Kalau sapi atau kerbau usianya umurnya 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Kalau unta lebih lama, 5 tahun, masuk tahun ke-6. Kalau dilihat secara fisiknya yang sudah patah ataupun ganti giginya, itu kan, ya itu sudah manjing kurban, bisa untuk dikurbankan. Itulah bagaimana ketentuan di dalam berkurban. Kemudian jamaah sekalian, bagi orang yang berkurban juga harus memperhatikan adab, ya, ataupun etika, dan di antara sunnah bagi orang yang berkurban, sahibul kurban, ketentuannya adalah bagian daripada adab yang perlu diperhatikan, bagaimana berniat ikhlas karena Allah. Juga sesuai dalam sebuah hadis disebutkan, tidak memotong rambut dan kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sekarang masih di bulan Zulqa'dah, ya, sekitar 2 pekan lagi. Ya. Kalau yang sahibul kurban, itu bagian daripada adabnya adalah tidak memotong rambut dan kuku. Ada hikmah di balik itu semua. Kemudian kalau memungkinkan tadi yang berkurban itu menyaksikan penyembelihannya. Bagaimana kalau jauh? Nah, sekarang kan ada media sosial tadi gitu kan. Mudah. Kalau tidak menyaksikan pun tidak apa-apa. Ya, membaca basmalah dan takbir ini di antara bagaimana di dalam berkurban kan. Idul Adha itu ada takbir, maka memperbanyak membaca takbir. Kemudian juga
takbir itu kan mengagungkan Allah. Jadi sebesar apapun berkurban, itu adalah pemberian Allah. Allah yang maha besar, maha segalanya. Allahu Akbar. Dan segala pujian bagi Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian juga sahibul kurban memilih hewan yang terbaik. Maka ini tantangan di zaman sekarang ini. Harus betul-betul sama orang yang amanah supaya hewannya betul-betul hewan yang sesuai dengan ketentuan. Ya, itulah sunnah bagi sahibul kurban. Kemudian terkait dengan pembagian kurban, dianjurkan bagi orang yang berkurban ataupun sahibul kurban boleh mengambil sepertiga bagian, sepertiga lagi untuk dihadiahkan tetangga, kerabat, teman, itu kan dihadiahkan, dan sedekahkan untuk fakir miskin yang butuhkan. Intinya adalah boleh mengambil, ya, tidak lebih daripada sepertiga. Bagaimana kalau kurang dari sepertiga? Ya, nggak apa-apa. Berarti lebih banyak untuk dibagikan. Kalau daging kurbannya ada 90 kilo, berarti sepertiganya boleh diambil. Kalau ada 9 kilo, berarti sepertiganya boleh untuk dinikmati, ya, maksimal. Maka hikmahnya adalah bagaimana memperkuat ukhuwah, tali persaudaraan, membantu masyarakat, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Itulah dari pembagian kurban. Jadi ada bagian diperbolehkan untuk sahibul kurban, kemudian dibagikan untuk orang yang dibutuhkan, untuk tetangga, sahabat, karib kerabat, dan sebagainya. Itu adab ataupun akhlak, ya, bagi orang yang berkurban. Kemudian hikmah berkurban, pelajaran besar dari ibadah kurban adalah tadi bagaimana melatih keikhlasan kita. Di sisi lain juga yang bersamaan selain keikhlasan juga mengikis sifat kikir, ya. Kemudian juga menumbuhkan kita bersyukur kepada Allah SWT. Selain itu juga meneladani tadi baginda Rasul Ibrahim dengan Ismail yang semuanya adalah sama-sama Nabi dan Rasul, berkorban dan taat kepada Allah. Kemudian juga menguatkan solid di antara kita, di antara umat manusia, dan juga tadi sesuai dengan namanya adalah qarub, semakin dekat kepada Allah SWT. Maka kurban bukan kehilangan harta sebenarnya. Walaupun secara kasat mata, ya, apa yang dibelikan kemudian disembelih, dipotong, ya hilang. Tetapi bukan semata-mata kehilangan, melainkan sebuah investasi pahala dan ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi investasi pahala dan ketakwaan dengan berkurban nyata bisa diraih, ya, dengan niat tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya refleksi di dalam kehidupan kita adalah apa yang harus kita korbankan. Yang harus kita korbankan kalau belum kurban, bisa kurban sapi ataupun domba, kambing ataupun unta, ya. Maka selain hewan kurban, kita juga perlu mengorbankan ego, mengorbankan kesombongan, mengorbankan kemalasan di dalam ibadah, mengorbankan cinta dunia, mengorbankan sifat kikir dan hal-hal jelek yang perlu dikorbankan harus diperhatikan. Maka kurban sejati adalah ketika hati kita semakin dekat kepada Allah SWT. Ya, itulah kurban, dan refleksi di dalam kehidupan kita bagaimana kita berkorban, juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang mengiringi itu semua. Itulah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan semua
ibadah kita terkhusus kurban yang sebentar lagi Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa ikhlas kepadanya. Sehingga apapun ibadah kita, terkhusus yang sebentar lagi adalah kurban, Allah menerima sebagaimana di dalam doanya. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah, kami meyakini dan menyadari semua adalah pemberian darimu. Haza minka, dan dikurbankan karenamu, wa ilaika. Maka fataqabbal minna. Terimalah apa yang menjadi ladang pahala dengan berkurban itu. Itulah di antara doa yang diungkapkan sehingga kita sadar bahwa semuanya adalah minallah dan ilallah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Demikian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menguatkan kepada kita semua dan kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian sementara yang disampaikan. Terima kasih semuanya dan mohon maaf sekali atas segala kesalahan, kekurangan dan khilaf yang ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Beta, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz untuk segala pencerahannya, menjadikan kita menjadi lebih tahu Ustaz. Kelak ketika Allah mampukan kita, kita menjadi punya dasar bagaimana kita berkurban dengan baik dan benar dan sesuai dengan syariah. Baiklah, silakan teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan ya, boleh ditulis maupun boleh raise hand. Sementara Ustadz boleh beristirahat sejenak Ustadz, yang jeda istirahat ini akan saya manfaatkan dulu untuk berpantun supaya lebih semangat ya Ustadz. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suami saya malah yang nyaut. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dipanen, lumbung pun terisi. Niatkan kurban tulus dalam hati. Hanya mengharap ridho ilahi. Kambing bakar bersaus tiram. Sungguh nikmat untuk santapan. Allahu Akbar walillahilham. Idul Adha akan kita rayakan. Makan sate di malam hari, sate kambing dari Pak Lurah, sepertiga dimakan, sepertiga dibagi, sepertiga untuk fakir yang susah. Hukum Islam telah berdali, fikih kurban telah kita pelajari. Setelah sholat Idul Adha disembeli, maka jangan mendahului waktunya hari. Membeli baju berwarna merah dipakai saat pergi ke pesta. Sapi mengamuk, jenggotnya berdarah, melihat panitia bawa parang baja. Makan nasi berlauk ikan patin, minumnya es sirup, sen manis gula, kambing dan sapi langsung prihatin melihat parang di dekat kepala. Membeli baju berwarna merah dipakai saat pergi ke kota. Kurban itu sunnah muakkadah bagi muslim yang lapang harta. Berkurban kambing, sapi dan onta disembeli di hari yang istimewa. Kurban niatkan untuk ilahi semata, peduli sesama sepenuh takwa. Pergi ke warung membeli bala-bala, bala-bala dibeli untuk hadiah bunda. Mari berkurban dengan jiwa rela, semoga takwa kita berlipat ganda. Ya, demikianlah pantun penyemangat. Oke, kita bacakan ya. Sudah ada pertanyaan ini yang masuk. Ada 2 pertanyaan Ustadz, dari Uni Idar dan dari Mbak Diani. Saya bacakan dari Uni Isdar ya. Apakah sesudah sholat ingin bertanya mengenai penyembelihan? Apakah sesudah sholat Idul Adha di tempat yang berkurban atau di tempat di mana tempat penyembelihan? Karena misalnya kita di Perancis dan menitipkan kurban di Indonesia. Oh, mungkin karena ini Ustadz. Misalnya yang di Perancis kurbannya di Indonesia. Itu mengikuti waktu kurban di tempat penyembelihan atau mengikuti waktu di Perancis gitu. Ini saya sambung ya Ustadz. Apakah uang sedekah bagi kita yang belum
kita salurkan boleh dipinjam untuk kurban dulu dengan niat akan diganti kelak. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Baik, Ya terima Ustadz. kasih Mbak Berta, Ya, terima kasih. Mungkin saya menanggapi yang pertama dulu, tadi yang kedua agak kurang jelas ya. Baik, yang ya. pertama terkait dengan waktu penyembelihan ataupun pemotongan hewan kurban. Itu dipotong ataupun disembelih setelah sholat Id Adha. Ya. Bagaimana dengan seperti tadi yang berkurban di luar dari daerah lain ataupun yang beda waktu ya seperti Perancis dengan Indonesia itu mengikuti ketentuan waktu lokasi hewan itu berada ya. Jadi Ya. kalau di Indonesia dipotongnya duluan lebih dulu di Indonesia ya Indonesia. waktunya. Ya. Iya, Dari lebih di Indonesia. Indonesia. Berarti otomatis kan belum sholat di sana. Ya, jadi karena hewannya ada di Indonesia, jadi mengikuti waktu setempat. Ya, itu yang Ya. kami ketahui terkait dengan walaupun mungkin juga ada perbedaan pendapat, tetapi lebih kepada bagaimana mengikuti hewan itu berada gitu kan. Ya, hewan itu berada. Jadi kalau dulu di Indonesia berarti ya secara otomatis kan di sana belum sholat tetapi hewannya sudah dipotong duluan. Yang penting waktu di hewan itu berada gitu kan sudah sholat Idul Adha terlebih dahulu itu kan. Jadi yang Mengikuti kita waktu. mengikuti waktu ya lokasi ataupun keberadaan hewan kurban tersebut itu kan. Karena Ya. hewannya yang akan dipotong itu kan. Demikian Ya. yang kami ketahui. Maaf Ustaz, Ya. kalau saya pesankan supaya disembelih di hari kedua, jadi jelas saya udah sholat gitu Ustaz. Iya, Hmm. kalau di hari kedua itu saya kira lebih apa ya, lebih afdol dalam artian supaya lebih tenang, karena masih ada waktu sebenarnya. Jadi boleh di hari kedua ataupun hari ketiga. Jadi lebih yakin ya, karena di sana pun sudah sholat. Hmm. Boleh seperti itu, ya. Lebih lebih afdol, lebih yakin dengan orang yang berkurban. Jadi sendiri sudah sholat Idul Adha, kemudian di tempat yang dititipkan kurban juga sudah sholat. Jadi sudah kedua-duanya. Itu lebih bagus ya silakan itu kan supaya lebih lebih yakin. Hmm. Ya, karena masih ada waktu kan tanggal 11, 12, 13. Memang kebanyakan di antara kita yaitu difokuskan di tanggal tanggal 10 ya. Difokuskan tanggal 10. Kalau hewan kurbannya banyak itu boleh dibagi-bagi sebenarnya itu kan di tanggal 11. Kami alhamdulillah dulu di pesantren ketika ada lebih dari satu ataupun banyak lah gitu kan kita bagi gitu kan. Kita bagi-bagi ada tanggal 10, ada tanggal 11 gitu kan. Masih ada tanggal 12. Hmm. Jadi juga semaraknya terasa dan juga menjadi pelajaran bagi para santri. Ya bagus Ya. juga seperti itu silakan bisa ketika masih ada waktu silakan. Makasih Ya. Ustaz. Yang ke Iya sama-sama. Yang keduanya mohon maaf Bapak kita tadi kurang Ya. kurang. Ini dari Mbak Diana ya. Apakah uang sedekah bagi kita yang sedekah pagi? Apakah uang sedekah pagi kita yang belum kita salurkan boleh dipinjam untuk kurban dulu dengan niat akan diganti? Oh, jadi biasa ini ya mengumpulkan sedekah pagi gitu ya. Sedekah Dekat subuh suku. kayak gitu Ustaz. Ya, sedekah subuh bagi kita. Jadi ini uang yang dia kumpulkan untuk sedekah subuh ini dipakai dulu untuk kurban Ustadz, tapi dengan niat kelak akan diganti gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Iya, itu kan perhitungan saja sebenarnya. Perhitungan secara ini alokasi niat sedekah subuh, ini berkurban. Pada kesamaannya adalah sama-sama mengeluarkan untuk diinfakkan ataupun untuk supaya mendapatkan kebaikan gitu kan. Jadi apalagi untuk tadi diperhitungkan untuk diganti
ya saya kira diperbolehkan, silahkan itu kan. Karena mungkin untuk dipakai kurban, karena kurban itu tidak sepanjang waktu, dalam artian terbatas ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Nanti kalau sedekah pagi kan selain lewat Tanggal tanggal tersebut. 13 juga masih bisa sedekah pagi gitu kan. Jadi bisa juga silakan untuk dipakai untuk berkurban dulu sesuai dengan momen. Nah, maka nyambung dengan bagaimana orang yang ini kan berkaitan juga dengan orang kurban tapi masih punya hutang. Gimana boleh? Boleh tidak? Ya boleh, asal hutangnya dibayar. Ya, apalagi kalau belum jatuh tempo gitu kan. Tapi dia ada waktu untuk membayar, jadi diperbolehkan. Tapi kalau perhitungan secara ketentuan, ya antara hutang dengan kurban, ya kan kalau kurban kan sunnah muakkad, kalau hutang wajib itu kan. Jadi kalau menurut hukum ya harus bayar hutang dulu gitu kan. Nah, tapi kalau seperti tadi itu perhitungan secara untuk sedekah subuh, itu kan perhitungan saya kira memanage itu kan memanage amal baik yang baik itu kan ada sedekah subuh, ada kurban itu kan. Memang ya boleh silakan karena tadi mungkin di antara apa ya waktunya adalah karena kalau subuh kan masih ada tidak terbatas hari tasyrik dan tanggal 10 saja. Tapi kalau kurban kan terbatas itu kan sampai hari tasyrik, lewat dari hari tasyrik tidak termasuk pada syariat kurban, tetapi mungkin pemberian kalau sedekah ya biasa itu kan. Itu terkait dengan waktu ya silahkan. Ya, yang penting ini ya dia sudah ada niat untuk mengganti ya Ustadz ya. Mengganti ya paling mengganti. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Dini Novita. Ustadz, dana saya terbatas. Saya ada keperluan buat gigi palsu atau sebaiknya saya berkurban dulu? Ya Ustadz, Ya baik, semoga terima ini. kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkurban itu adalah tadi tidak ada paksaan, tetapi bagaimana Islam ini mendorong, ya, mendorong kepada kita. Tentunya setiap kita kan mengetahui betul akan keperluan. Jadi yang penting kita membedakan antara keinginan dengan kebutuhan setiap kita. Kalau terkait dengan gigi, ya, saya kira kan bisa juga tuh. Gigi masuknya penting juga ya. Nanti kalau makan daging kurban tetapi tidak ada giginya kan repot juga. Jadi terkait dengan keperluan ini, setiap kita tentunya mengetahui kadar kebutuhan dan juga keperluan di dalam setiap diri kita. Ya. Kalau memang itu untuk berobat gigi itu adalah urgen, kalau apalagi kan giginya sakit, ya sakit gigi itu kan Lebih baik sakit hati Ustadz. lebih baik. Iya, sakit gigi itu kalau kata orang Sunda teu payu ka ieu cenah teu payu ka leupeut, dalam artian kalau sakit gigi jarang jarang ada yang menengok, yang menjenguk gitu. Tidak, tetapi sakitnya memang sakit namanya. Jadi saya kira seperti itu terkait dengan keperluan dan kebutuhan, ya. Keperluan dan kebutuhan karena ini bagian daripada memanage keuangan, ya kan. Kebutuhan di dalam kehidupan kita kan sebagaimana yang sudah kita rasakan juga kita pelajari gitu kan, dan kita bisa rasakan sekarang ada primer, ya, ada sekunder, ada tersier. Nah itu tinggal dikelompokkan saja, ya. Jadi itulah setiap kita mengetahui betul akan kondisi. Ya, jadi berkurban itu juga tidak ada paksaan, tidak memaksakan, tetapi kita memang didorong. Jadi jangan sampai kita ingin berbuat baik, tetapi juga menyusahkan. Ya, tadi sampai 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 berhutang, ya mungkin hutang ya akan dibayar hutangnya, tetapi kalau sampai merepotkan, saya kira
dihindari juga itu kan. Jadi setiap kita mengetahui bagaimana kondisi. Makanya kan ada sahibul kurban, ada yang berkurban, juga ada yang menerima. Kalau tidak berkurban berarti yang menerima. Jadi ada di antara dua itu. Ya, Iya. ya, ya Ustadz, makasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan itu ya. Sekarang ada Mbak Rini Ustadz. Mohon maaf Mbak Rini, baru terlihat raise hand-nya. Silakan Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya pernah baca surat kalau nggak salah Al-Baqarah, Ustadz. Itu ada apa ya? Dam pada saat haji itu harus menyembelih hadiah yang mudah didapat pada saat berada di tanah suci atau berpuasa kalau nggak salah 10 hari. Itu saya bingung sama penjelasannya itu maksudnya bagaimana, tolong dijelaskan. Lalu kalau nggak salah juga ada larangan ini ya, motong kuku atau potong rambut bagi yang mau berkorban. Nah, itu batasnya itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Ustadz? Terus tadi Ustadz mengatakan bahwa kita harus hati-hati pilih lembaga online untuk kurban. Karena bagi saya yang tinggal di luar negeri ini, korban pas secara online itu solusi mudah, Ustadz. Karena kan di Jerman ini nggak ada kurban. Ini cara milih lembaganya bagaimana? Adakah rekomendasi dari Ustadz begitu? Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Oh iya, satu lagi. Boleh ya nambah satu lagi pertanyaan? Monggo, monggo. Kalau kita kurban misalnya kurban kambing, apakah boleh itu misalnya untuk keluarga itu diatasnamakan kepala keluarga tapi diniatkan untuk seluruh anggota keluarga beserta misalnya orang tua yang sudah meninggal. Bolehkah begitu atau harus satu-satu gitu Ustadz? Untuk kambing. Makasih Ustadz. Untuk kambing ya Mbak Rini. Ya. Ya, Baik, terima kasih Mbak Nini di Jerman ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Baik, amin. ada 4 pertanyaan. Saya coba menanggapi dari yang ingat. Nanti kalau ada yang kelewat bisa ditanggapi lagi. Terkait dengan waktu bagian daripada adab ataupun etika sahibul kurban, tidak memotong tadi rambut dan kuku, itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Jadi kalau tanggal 27 nanti, sekarang tanggal berapa? 13 ya, ada 2 pekan lagi. Berarti ada 4 hari lagi ya, bagi yang mau berkurban. Tidak memotong kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah, itu waktunya. Dan rambut, itu kan. Jadi memang ada hikmah di sana, ya. Hikmah terkait dengan bagaimana, karena ya memang ketakwaan kita yang akan kita terima, tetapi ada sebuah keterangan juga yang menyebutkan ada filosofi bahwa hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan nanti di akhirat yang membawa kita ke surga. Makanya ada ketentuan kan, hewan itu betul-betul yang baik, yang sehat. Kalau ada cacatan kan tidak sah gitu kan. Kalau kakinya patah ataupun pincang, matanya tidak bisa melihat, buta gitu kan. Jadi ada ketentuan-ketentuan hewan, karena secara filosofinya kendaraan itu akan membawa kita. Kan kalau kita di dunia pakai kendaraan yang mogok-mogokan kan nggak enak gitu kan. Ingin kendaraan yang stabil, prima, kuat gitu kan, menempuh perjalanan yang jauh gitu kan. Itu filosofinya. Makanya hewan kurban itu ya diutamakan yang itu, yang sehat, yang gemuk gitu kan, yang bagus gitu kan. Nah, itu terkait waktu ya, waktu jadi tanggal 1 sampai berkurban tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian terkait dengan haji ya, betul bisa ditelaah ayat terkait dengan haji dan umroh itu surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Wa in usirtum famastaysara minal hadi. Maka tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu. Nah, memang ke bawahnya ini berkaitan dengan ketika tidak bisa ya. Famal yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum.
Kalau tidak bisa maka puasa 3 hari di tanah suci Makkah. Kemudian 7 lagi nanti ketika sudah pulang dari Mekah. Ya, ada yang pulang ke Perancis, ada yang pulang ke Indonesia, maka tilka asyaratun kamilah. 3 sama 7 jadi 10 semuanya. Jadi terkait dengan sembelihan ini memang kalau di Mekah, ya saya kira sahabat, teteh ibu-ibu yang sudah berpengalaman, kan di sana sudah ditentukan memang terkait dengan ketentuan hadyu itu, ya penyembelihan itu kan dipusatkan di sebuah tempat. Nah, berkaitan dengan ini memang ketentuannya antara hadyu dengan puasa tadi, kalau tidak bisa puasa, ya jadi puasanya di sana 3 hari, kemudian disempurnakan menjadi 10, 7 hari lagi ketika sudah pulang. Ya, itu berkaitan dengan dam kan, dam ataupun ada pelanggaran ketika di dalam ibadah haji. Ya, memang kita intinya dari ayat ini adalah kalau tadi kan diawali dengan kalau terkepung, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mudah-mudahan yang ibadah haji semuanya bisa melaksanakan sunnah dan rukunnya, kemudian disempurnakan, kemudian juga tidak ada masalah-masalah, ya. Maka nanti tidak akan terkena pelanggaran ataupun membayar dam itu kan. Ya, harapannya seperti itu. Itu terkait dengan haji, ya. Memang ayat terkait dengan haji, ya, kesananya juga al-hajju asyurum ma'lumat. Jadi haji itu di dalamnya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jadi betul-betul menjaga bagaimana kondisi ketakwaan kita. Karena menarik memang ini terkait dengan ayat-ayat haji ini. Ya, diawali dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu kan. Ya, berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini adalah salah satu ayat berkaitan dengan haji, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bekal. Ya, kita kan ketika akan bepergian itu pasti memperhatikan bekal kan, bekal dalam perjalanan juga. Maka ibadah haji itu kan perjalanan. Dan Al-Quran mengingatkan kepada kita berkaitan dengan haji kan erat dengan bekal. Dan di sini langsung disinggung watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Itu dari potongan-potongan ayat tentang haji kan panjang-panjang surat Al-Baqarah itu. Itu diawali dengan kita disuruh berbekal dengan ketakwaan. Ya. Maka nanti kan berkaitan dengan sunnah, rukun haji, kemudian pelanggaran haji. Ya mudah-mudahan tidak sampai melanggar, ya. Karena pelanggaran itu nanti berakibat kepada ketentuan-ketentuan yang lain. Itu terkait dengan haji dan puasa, ya. Kemudian masih ada Kurban 2 lagi ya. kambing atas nama keluarga, Ustadz. Oh iya. Apakah Kurban hanya untuk satu kambing, orang atau seluruh keluarga? kalau secara ketentuan peruntukan, kalau kambing atau domba itu memang untuk 1 orang, ya. Kemudian kalau sapi untuk 7 orang. Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW itu berdoa ketika berkurban. Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari umat Muhammad. Jadi kita sudah terdoakan oleh kurbannya Kanjeng Nabi. Dalam artian bagaimana kita itu di dalam berkurban, ya, ketika hanya ada 1, ya, baru ada 1 kambing, itu bisa di atas namakan dulu kepala keluarga, nanti yang lainnya terbawa, ya, yang lainnya terbawa kebaikan. Jadi ya boleh dibagi-bagi, setahun ini atas nama suaminya, besoknya atas nama istrinya, kemudian anaknya. Kalau pas ada semuanya kan, kalau dengan sapi kan bisa untuk 7 orang, ya. Jadi bisa dijadwal itu kan, bisa dijadwal. Jadi dalam artian seperti itu, bisa atas nama kepala keluarga dulu, jadi nanti juga terbawa semuanya. Tapi kalau secara doa memang semua kita terbawa kepada doanya Kanjeng Nabi. Ya, jadi terima dari kami, dari saya kata Kanjeng Nabi, dan min umat Muhammad, dan dari umat Muhammad. Jadi selama kita memang mengikuti ketentuan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam berkurban, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, sebagaimana doanya.
Ya, Ya. itu karena memang betul-betul kurban karena Allah. Kemudian satu lagi bagaimana tadi memilih, ya, memilih lembaga ataupun mungkin tempat untuk berkurban, ya, yang betul-betul amanah, ya, yang Ya. betul-betul amanah. Di antaranya adalah berkaitan dengan tempat, ya, berkaitan dengan tempat. Karena penyembelihan hewan kurban itu kan pasti nanti ada tempatnya, ya, ada tempatnya, kemudian juga untuk dibagikan, ya, berarti ada lokasinya. Yang pertama betul-betul itu ada tempatnya, tidak goib gitu kan, tidak cuma namanya saja, jadi ada lokasinya. Nah, biasanya lokasi-lokasi yang mudah itu, ya, seperti yang kita rasakan, ini bukan promosi, tetapi juga menyampaikan. Ya, alhamdulillah seperti kami kan di pesantren. Kalau pesantren kan udah jelas ada lokasinya. Ya, jadi walaupun mungkin belakangan ini ada sebagian yang, tapi agak sulit pesantren untuk dipalsukan karena memang untuk mendirikan pesantren kan ada izin dari pemerintah, izin operasional. Nah, di antaranya itu mungkin untuk melihat secara tempat gitu kan bisa dilihat kalau sekarang lembaga namanya apa gitu kan, ya nanti bisa dilihat di mapnya gitu kan. Nah, jadi karena ini terkait dengan lokasi penyembelihan itu kan, kurban memang secara ininya kan bisa pembayaran kan bisa online transfer itu kan. Tapi nanti pada akhirnya kan kurbannya harus disembelih di sebuah lokasi. Nah, makanya lokasinya itu dipastikan ada gitu kan. Nah, makanya yang mudah itu biasanya atas nama lembaga, ya, seperti ya pesantren itu kan ada lokasinya itu kan. Ya. Jadi itu lembaga-lembaga yang untuk memudahkan kita, ya. Saya kira juga relasi di antara sahabat-sahabat pengajian ini juga, nah, mungkin kan sambil saling berbagi, saling menyampaikan informasi, saling mengetahui kan. Karena walaupun sekarang ada sebagian penipuan, sebenarnya semuanya kan bisa dilacak sebenarnya gitu kan. Tapi saya kira terkait itu adalah lokasinya dulu gitu kan. Lokasi, karena tidak ada kan kurban yang disembelih di udara itu kan. Ya semuanya di bumi ada lokasinya gitu kan. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan semuanya bisa tertanggapi. Terima kasih Mbak Rini, Bang. Ustadz, maaf saya menanggapin tadi penjelasan Ustadz. Berarti sembelihan hadyu di Mekah itu kalau sekarang kan sudah tidak dikepung musuh ya, insya Allah. Nah itu berarti sifatnya sebagai dam ya, bila ada pelanggaran gitu ya Ustadz. Iya, Pelanggaran haji gitu. Jadi itu sifatnya satu pelanggaran terus nyembelih satu hadyu gitu ya. iya. Jadi kalau pelanggaran, ya, pelanggaran itu kan kalau dalam haji kan disebutnya dengan dam, itu kan menyembelih, menyembelih itu hadyu. Ya, jadi ketika ada pelanggaran, ditebusnya dengan itu, ya, dengan penyembelihan itu. Kalau tadi tidak menyembelih dengan puasa. Jadi ada sama dengan, jadi puasa itu kan di beberapa kondisi memang menjadi apa? Menjadi ketentuan yang harus diterima sebagai penebusan gitu kan. Ya, orang yang ketika dalam berpuasa, ini menarik tentang puasa juga nih. Orang yang di bulan puasa, ya, dia dengan sengaja membatalkan puasanya, ya, dengan berhubungan suami istri, itu kan harus puasa lanjutan, ya. Dia melanggar ketentuan puasa dan harus puasa lagi. Ya, begitupun dalam haji, ya. Dari nilai ibadahnya adalah nilai ruhiyahnya. Bagaimana kita memperhatikan ke dalam diri kita, kan puasa itu kan lapar gitu kan. Jadi betul-betul bagaimana menjaga diri. Nah, betul, jadi itu terkait dengan hadyu itu, ya, dalam tadi surat Al-Baqarah ayat 196 itu berkaitan dengan dam. Dan kalau tidak bisa, ya berpuasa itu kan. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustadz tadi saya mau nanya lagi tuh. Yang larangan tadi tuh sifatnya benar-benar wajib harus dilaksanakan atau hanya sunnah gitu Ustadz?
Yang larangan yang mana? Yang larangan potong kuku, motong rambut itu kan termasuk juga bercukur untuk laki-laki ya Ustadz. Itu Ya, itu sifatnya sunnah atau wajib tuh Ustadz? itu sifatnya adalah anjuran dan sebaiknya. Sama halnya dengan ketentuan kurban itu kan sunnah muakkad. Ya, jadi kurbannya itu adalah sunnah muakkad, maka ketentuan tadi pun sebaiknya tidak melakukan potong rambut dan kuku juga itu bagian daripada adabnya. Jadi bagaimana kalau kalau memotong, ya, memotong tentunya tidak membatalkan berkurban, tetapi pahalanya, kebaikan adabnya ya berkurang gitu. Ya, karena kurban pun itu masuknya kepada sunnah muakkad, kecuali dia bernazar. Kalau nazar kan jatuhnya menjadi wajib gitu kan. Kalau nazar itu. Ya. Jadi Baik. yang mengiringi itu menjadi sunnah. Ya. Jadi kalau ternyata dipotong rambut, nanti kurbannya tetap sah gitu kan. Cuma dia tidak mendapatkan kebaikan karena anjurannya harus Tidak. tidak memotong rambut dan kuku itu kan. Ya, itu Baik, mungkin Ya, yang betul, Ustaz. jazakallah Ya, khairan Ustadz. ya, sama-sama. makasih Mbak Rini. Ustadz, masih ada waktu. Ustadz, bagaimana dengan ini Ustadz, kurban kolektif untuk komunitas, misalnya MPP Ustadz, kita iuran gitu Ustadz, yang besarnya tidak ditentukan tiap anggota, misalnya ini kita pingin korban nih di pesantren, kambing ataupun sapi gitu, sedangkan kontribusi tiap anggotanya itu tidak ditentukan besarannya Ustadz. Tiba-tiba terkumpul sudah bisa untuk beli sapi, sudah bisa untuk beli kambing gitu, itu bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih Pak Berta. Tadi agak terputus, yang saya tangkap adalah kurban komunitas ya. Ya. Ya, Yang besarannya jadi itu tidak ditentukan iuran tiap anggotanya, Ustadz. Tiba-tiba sudah terkumpul aja untuk satu ekor sapi atau satu ekor kambing, Ustadz. ya, kalau secara perhitungan sapi itu kan untuk 7 orang, kemudian kambing untuk 1 orang. Bagaimana mendapatkan ataupun eh, untuk mendapatkan hewan tersebut? Ya, makanya belakangan ini walaupun ya namanya fikih kan memang berkembang gitu ya. Ya, ini bagian daripada modern ataupun kontemporer. Di antaranya adalah arisan, itu kan arisan kurban. Ya, arisan kurban, baik itu yang jumlahnya ditentukan, ya, ataupun yang tidak. Intinya kan arisan itu seperti itu, yang mengumpulkan. Jadi ada yang ditentukan, ada yang tidak. Ya, pada dasarnya itu adalah ketika mendapatkan untuk 1 ekor kambing ibaratnya, ya, untuk dapat 1 ekor kambing dan dikurbankan, ya, itu menjadi sah, bisa untuk kurban, ya, atas nama komunitas, ya. Lalu bagaimana nanti pahalanya? Kalau pahala kan Allah yang mengetahui. Kalau secara perhitungan perhitungan matematika kita kan, kalau ada yang patungan 10 orang berarti pahalanya dibagi 10. Tapi kan Allah yang memberikan pahalanya gitu kan. Jadi kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan. Ya, jadi walaupun memang ada perbedaan pendapat ini kan terkait dengan ketentuan ini, ya. Tapi secara ini ketika dapat untuk satu kambing gitu kan, ya. Yang jangan itu komunitas itu hanya mengumpulkan ibaratnya 2 juta, ya. Kemudian padahal kambingnya 4 juta. Nanti jadi hutang kepada tukang kambingnya 2 juta. Ya. Kalau itu nggak boleh. Kalau dapat sesuai dengan harganya, ya berarti dapat satu untuk dikurbankan. Ya. Jadi kurban komunitas. Ya, itu memang ada perbedaan pendapat, tetapi ada yang memperbolehkan. Ya, ada yang memperbolehkan. Itu kan di sisi lain juga bagaimana melatih ya,
melatih, ya bisa diawali dari kurban komunitas, karena Nah, untuk berkurban itu memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Maka saya perlu kira dilatih ya. perlu dilatih. Makanya dengan adanya komunitas itu kan mungkin satu harga dibagi 10, nanti dibagi berapa itu kan, nanti lama-lama mudah-mudahan bisa beli satu. Karena bukan semata-mata mampu secara finansial, tetapi apa ya, kekuatan niat memang betul. Kekuatan niat. Semangatnya yang diusung Iya. bersama. Iya. Dulu kita menyaksikan ada, mohon maaf gitu kan, tanpa mengurangi apa kepada profesi seseorang gitu kan. Ya, ada orang yang secara kesehariannya profesinya sepertinya untuk makan saja dia susah, tetapi Kurang. mengumpulkan sekitar beberapa tahun bisa gitu kan. Jadi memang bertahap. Maka saya kira saya melihat dari segi apanya, segi upayanya. Ada kurban komunitas itu, walaupun tadi terlepas ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, tetapi secara yang memperbolehkannya banyak hal pelajaran yang bisa diambil, ya. Jadi nanti bisa bertahap, ya, mulai dari kurban komunitas, ya. Ya, Demikian, dan Mangga. tidak ada larangan, dan larangan itu tidak jatuh ke dalam hukum haram ya Ustadz ya. Jadi boleh gitu. Iya, Semoga iya. komunitas-komunitas kita maupun MPP kelak Allah mampukan Ustadz untuk ini secara Amin. kolektif juga berkurban gitu. Bisa di pesantren juga. Ya, selanjutnya ada Amin. pertanyaan dari Mbak Dini Ustadz. Wajibkah kurban setiap tahun? Bagaimana sebaik-baiknya? Begitu Ustadz. Dari Pak Dedi nih, titipan pertanyaan dari Pak Dedi. Bagaimana kalau orang yang mampu berkurban tiap tahun, Ustadz? Iya, baik. Terima kasih. Jadi, kalau orang mampu berkurban tiap tahun, ya, sebaiknya berkurban tiap tahun. Tapi hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Ya, jadi tidak wajib. Wajib bagi orang yang bernazar tadi. Kalau bernazar, dia sejak tanggal 1 bernazar gitu kan. Saya akan, ya pokoknya nazar gitu kan. Bernazar itu kan berjanji, yaitu harus ditunaikan. Maka dalam beberapa riwayat, ya, baginda Rasul itu memang ketika berkurban tidak rame disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi tahu-tahu sudah apa? Sudah selesai sholat, kemudian mendekati itu tempat ternaknya, kemudian diambil, kemudian dipotong sendiri. Maka memang afdolnya kurban itu ya dipotong sendiri. Bagusnya. Tapi kalau tidak bisa ya bisa mewakilkan daripada ya tidak bisa. Kalau sekarang kan memang tidak sembarangan juga gitu kan. Ya, kalau melihat sejarah memang seperti itu. Ya, bagusnya. Tapi kalaupun diwakilkan ya sah, bisa gitu kan. Karena kan tidak semuanya bisa memotong hewan kurban gitu kan. Ya tidak semuanya. Ya, jadi bisa diwakilkan. Ya, makasih Ustadz. Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tentang ini Ustadz, seseorang yang belum ada anaknya yang belum diakikah, tapi kepingin kurban Ustadz. Gitu. Terus ada lagi kurban untuk dia belum pernah berkurban, tapi ingin berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kurban dan akikah, itu adalah sama-sama memotong hewan. Ya. Cuma perbedaannya kalau akikah itu dipotong pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 atau ke-40. Ya. Atau kalau belum mampu, ya nanti hari setelah 40 gitu kan, kalau mampu. Ya. Jadi itulah akikah. Jadi akikah itu memotong hewan karena kelahiran. Ya. Kalau kurban bukan karena kelahiran. Ya. Karena tadi ada waktu Idul Adha tanggal 10, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Mana yang lebih didahulukan
antara kurban dengan akikah. Kalau secara perjalanan kehidupan kan lahir dulu ya, jadi akikah dulu ya. Kalau secara perjalanan kehidupan adalah akikah dulu ya. Kemudian nanti berkurban. Tapi secara waktu juga kalau pas dengan ada kelebihan rezeki gitu kan, pas di waktu Idul Adha berarti bisa berkurban dulu ya. Jadi boleh antara niat akikah dulu atau niat kurban dulu. Tapi kalau akikah memang itu disembelihnya karena kelahiran, itu kan karena kelahiran. Ya. Dan kalau belum mampu, ya selama hidup bisa akikah. Karena dalam hadisnya itu adalah setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dalam artian, maka tadi bagusnya kan hari ke-7. Kalau belum ada, ke-14. Belum ada 21, 40. Ya kalau belum ada, pokoknya sebelum meninggal gitu. Sudah akikah gitu kan. Ya. Jadi itu secara waktu. Jadi bisa akikah dulu, bisa kurban dulu. Tapi kalau secara waktu kelahiran, ya lahir dulu kan. Lahir dulu, kemudian kurban. Ya. Kemudian kurban atas nama orang yang sudah meninggal, silakan bisa diniatkan. Ya, atas nama orang tua yang sudah meninggal kemudian belum kurban, kita niat kurban untuk orang tua bisa. Ya, nanti pahala kebaikannya Allah sampaikan. Karena bagian daripada sedekah jariah. Ya, sedekah jariah ketika anak bisa berbuat baik, ya itu kan berdoa, ya. Berdoa dan di antara amalan jariah itu adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu selain mendoakan juga beraktivitas soleh. Di antaranya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Itu bisa, itu kan. Dan juga di dalamnya kan sedekah jariah. Itu kan pemberian. Berkurban itu kan memberi, itu kan. Ya, jadi boleh silakan atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, apalagi yang meninggalnya belum kurban, itu kan di atas namakan. Bagian daripada doa anak yang soleh, kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Nah, enggak? Iya. Ustadz, ini masih ada waktu ya, Ustadz? Iya, silakan, masih ada waktu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Irda. Ustadz, maksud di ayat surat Al-Baqarah ayat 108, laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Fasolili Rabbika wanhar, itu anjuran Allah Ta'ala untuk berkurban wajib ataukah sunnah? Gitu. Sekalian lagi Ustadz, ada juga pertanyaan ini titipan. Bagaimana tentang penyaluran daging kurban sekarang Ustadz? Ada yang dalam kemasan, sudah dibikin rendang atau dibikin kemasan kaleng gitu. Ada juga yang kalau di sini Ustadz, di kampung saya ini karena yang kurban banyak ya, sapi di sini murah Ustadz. Yang kurban banyak, jadi 3 hari itu isinya menyembelih aja. Nanti disimpan di ruang pendingin yang dimiliki oleh masjid. Jadi kapan saja orang bisa ini Ustadz, bisa ambil gitu. Bisa minta ke pengurus masjid Ustadz, daging itu bagi yang tidak mampu. Makasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Tadi surat Al-Kautsar ayat yang kedua ya. Al-Baqarah ayat ya 102, 108. Maaf, fasolli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar ayat 2. Maksudnya yang itu? Oh Ya. iya. Iya, 108 ayat 2. Surat 108 ayat Surat 2. 108. Ya, surat 108, surat Al-Kautsar ayat Ya. 2. Fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Jadi sholat, maksud di sini adalah sholat dulu kemudian berkurban. Maka tadi ketentuannya, kurban itu dipotong ataupun disembelih setelah sholat Idul Adha. Jadi sholat dulu, sholat kemudian kurban. Ya, itu runtutannya. Sholat kemudian kurban. Nah, sholat, kalau sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha, sholat Idul Adha itu termasuk sunnah muakkadah ataupun
sunat yang ditekankan. Begitupun dengan kurbannya. Kurban. Ya. Jadi kurbannya juga sunnah muakkad. Jadi sunnah yang ditekankan, dianjurkan, gitu kan, sunnah yang dianjurkan. Jadi tadi kecuali bernazar. Kalau nazar menjadi wajib. Kalau tidak nazar, hukumnya sepakat para ulama adalah sebagai sunnah. Ya, kurban itu sunnah. Nah, sholat sunat Idul Adha juga sunnah, gitu kan. Ya, jadi sholat dulu kemudian berkurban. Ya, jadi tadi ketentuannya harus sholat dulu kemudian berkurban. Itu terkait surat Al-Kautsar ataupun surat yang ke-108 ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, sholat kemudian berkurban. Kemudian tadi masih ada satu lagi apa? Mohon maaf. Ya, penyaluran daging kurban ini Ustadz. Ada yang sekarang bentuknya kaleng, bentuknya rendang, yang sudah dalam kemasan Ustadz. Mungkin untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh ya Ustadz ya. Gitu. Terus kalau Iya. di tempat saya ini Ustadz, 3 hari itu isinya nyembelih kurban aja Ustadz. Nanti disimpan di ruang pendingin masjid yang kapan saja orang boleh datang ambil Ustadz. Yang berhak menerima itu boleh datang ambil. Ya, baik, terima kasih. Ini bagian daripada teknologi ya, yang memudahkan kita di dalam beribadah. Ya, bisa dibayangkan kalau dagingnya banyak, kemudian tidak dimasukkan ke dalam alat ataupun ke freezer gitu kan. Tidak diproses kan, nanti tidak bisa termakan semua kan, mubazir. Nah, ini bagian daripada di dalam bagaimana mengolah di dalam ibadah kurban menjadi ya berkah, menjadi baik, semuanya kebahagiaan. Maka walaupun memang dalam ketentuan ada yang menyebutkan sebaiknya memang daging kurban itu habis ataupun dikonsumsi, dibagikan ya, itu sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 ya. Tetapi memang kalau banyak gitu kan, banyak, maka alat-alat seperti tadi saya kira menjadi solusi ya. Apalagi mungkin bisa lama, kemudian juga tetapi ketahanannya bisa tetap baik, dan lebih daripada itu saudara-saudara kita yang jauh yang membutuhkan juga bisa menerima manfaatnya, bukan? Ya, itu bagian daripada penyaluran hewan kurban. Jadi kalau melimpah ya, karena kalau sekarang dikirimkan dagingnya ya, daging mentah kemudian tidak diolah, kemudian ya mentah biasa saja, kemudian dikirim dari Jakarta ke Perancis, saya kira sampai sudah apa ya, sudah tidak lain. Nah, makanya dengan adanya ya kornet ataupun apapun itu kan, saya kira bagian daripada menjaga itu kan, menjaga nilai itu semua juga tetap bisa dikonsumsi, bisa gitu. Saya bagian daripada yang melihat fenomena itu ya, modern ini sebagai mempermudah di dalam ibadah kita. Demikian. Iya. Ya Ustadz, ini ada tambahan dari Mbak Zenita ini, bahkan di kampung beliau di nagari kami, daging kurbannya dibuat dalam bentuk bakso Ustadz, dan dibagikan ke korban Galado di Solo. Apa pula Galado ini? Mungkin bencana mungkin ya. Dibagikan di korban dalam bentuk bakso Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Kajiannya semua sudah terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ada lagi, nggak ada lagi ya pertanyaannya ya, soalnya di Indonesia ini sudah akan memasuki maghrib juga. Gitu. Oke Ustadz, semoga Ustadz ini ya bisa menutup kajian ini dengan doa Ustadz. Baik, tete-tete, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih semuanya. Kita akan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan kali ini memberikan manfaat, khususnya bagi kita dan bagi siapapun nanti yang mendengarkan. Dan Allah senantiasa membimbing kepada kita semua dan menguatkan langkah kita, dan kemudian ketika kita berkurban betul-betul karena Allah, sehingga Allah senantiasa membimbing kita dimanapun kita berada dan ibadah apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل على حبيبنا وشفينا وطهلنا ومولانا محمد امين يا رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفي منزله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في اموالنا وفي اجسامنا وفي ذرياتنا وفينا كلهم يا رب العالمين اللهم طهر وبارك امورنا يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قلبنا وعن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Demikian, terima kasih semuanya dan sekali lagi mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustadz, Mbak kasih, Berta, Ustaz. Mbak Ya, Dini. ya. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya hari ini. Ustadz materinya luar biasa sekali, membuka lebih lebar cakrawala kami tentang fikih puasa, fikih kurban di era modern ini Ustadz. Terima kasih juga kepada semua yang telah hadir di kajian kami hari ini dari awal sampai akhir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk panitia, Mbak Dini, Teh Nisa ya, yang dari kajian ini dulu tilawah. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangan baik ucapan maupun sikap, mohon dimaafkan. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar nastaghfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita kelak berjumpa kembali di kajian MPP yang akan datang dengan tema yang berbeda. Kami menerima saran dan kritik untuk kajian kami dan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan ide tema apa yang akan kita angkat, kami terbuka untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semoga Mbak Berta menambah dan amal ibadah panitia kita semuanya. semua. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.